siang, jumpa lagi dalam Buletin Siang hari ini, Sabtu 18 Desember 2004. Saya Marcelina Ika, kami telah menyiapkan berbagai informasi menarik, di antaranya Munas ke-7 Partai Golkar di Nusa Dua Bali hari ini mulai memasuki tahapan pemilihan Ketua Umum Partai yang diperkirakan sangat alot. Kasat Jenderal Lia Mizardia Kudu menegaskan TNI AD siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi berkaitan dengan pengadaan tank Scorpion. Kita awali dengan laporan dari Munas Partai Golkar di Bali. Hari ini Munas ke-7 Partai Golkar di Nusa Dua Bali mulai memasuki tahapan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang diperkirakan sangat alot. Sejak tadi verifikasi calon Ketua Umum telah berlangsung dan kini kita bergabung dengan Putra Nababan yang akan melaporkan perkembangan dari arena Munas Partai Golkar di Nusa Dua Bali. Selamat siang Putra. Ya, selamat siang Ika. Putra, sejauh ini apakah sudah ada hasil dari rapat verifikasi calon Ketua Umum Partai Golkar? Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa rapat verifikasi calon Ketua Umum Partai Golkar hingga saat ini masih berlangsung di ruang Jasmine di Hotel Westin tempat dilaksanakannya Munas ke-7 Partai Golkar. Nah, tim yang membahas, tim verifikasi yang mengecek kelengkapan dari 4 calon ketua umum ini terdiri dari 5 orang pimpinan dari Munas ini dan 7 orang dari steering committee. Mereka melakukan rapat mulai 11.30 dan deadline mereka hingga paripurna ke-7, di mana paripurna ke-7 kemungkinan akan dilaksanakan baru menjelang sore hari nanti. Ika, dan yang mereka bahas saat ini adalah mengecek kelengkapan dan syarat-syarat lampiran sesuai dengan tata tertib. Di antaranya termasuk juga apakah seorang calon itu pernah menjadi anggota DPP ataupun pengurus dari DPD tingkat 1 selama satu periode atau 5 tahun dan juga menjadi anggota Golkar selama 10 tahun berturut-turut. Ika. Sejauh ini siapa saja calon-calon yang sedang diverifikasi dan menurut Anda bagaimana kans mereka? Ya Ika, sampai tadi malam ada 4 calon dari sekian banyak yang pernah beredar nama-nama. 4 calon yang mengembalikan formulirnya. Yang pertama adalah Akbar Tanjung, yang kedua Yusuf Kala, yang ketiga Marwah Daud Ibrahim, dan yang keempat Slamet Effendi Yusuf. Nah, kita melihat kans mereka memang untuk lolos dari verifikasi masing-masing cukup besar. Meskipun di sana-sini tim sukses mengatakan masing-masing calon lawannya punya kekurangan masing-masing. Seperti misalnya kita lihat dari pihak Akbar Tanjung sendiri, meskipun dia yakin dia akan lolos verifikasi, namun hingga saat ini Akbar Tanjung belum menyebutkan berapa DPD ataupun berapa suara yang bisa dia rangkul untuk menggolkan dia menjadi calon ketua umum. Dan namun tim suksesnya yakin bahwa Akbar Tanjung bisa memperoleh lebih dari 150 suara. Sementara Ika, Yusuf Kala juga mengklaim bahwa dirinya sudah mengantungi 330 suara dan dari total suara 484, kita tahu untuk mendapatkan kursi calon ketua umum minimal harus mendapatkan 242 plus 1 suara. Dan sementara itu calon kandidat lain Marwah Daud Ibrahim yang mungkin akan menjadi kuda hitam di sini memang tidak bisa dianggap enteng karena memang dukungan yang Marwah Daud galang selama ini mungkin sebelum juga Munas cukup intensif dan banyak juga peserta yang kita temui akan mendukung Marwah Daud Ibrahim. Namun sumber-sumber kami menyebutkan bahwa pada menit-menit terakhir Marwah Daud akan memberikan dukungannya kepada Yusuf Kala. Dan calon terakhir tentunya Slamet Effendi Yusuf yang konon kami juga mendapat informasi pada menit-menit terakhir justru akan mendukung Akbar Tanjung. Nah, Ika, pada beberapa menit yang lalu rekan Arfan Arsad dan Ferry Santoro menemui mantan calon peserta konvensi Partai Golkar yaitu Prabowo Subianto. Prabowo yang tadinya diduga mendukung Akbar Tanjung hari ini berbalik mendukung kubu Yusuf Kala dan memberikan pernyataan bahwa dia akan mendukung Yusuf Kala bukan karena jabatan. Mungkin lebih lengkapnya kita dengar langsung pernyataan Prabowo Subianto. Tidak ada kompensasi, saya tidak minta apa-apa. Saya tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum dan saya tidak minta jabatan apapun. Ya, saya melihat ada gejala-gejala kurang demokratis ya dalam lingkungan pribadi-pribadi tertentu, dan Partai Golkar adalah partai besar, partai yang bersejarah, partai yang membawa harapan besar bagi bangsa dan negara, tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompok pribadi ya. Di antara elit dibagi-bagi jabatan sekarang, saya kira itu.
Ya Ika, kita tahu Prabowo mempunyai banyak dukungan dari konvensi Partai Golkar yang lalu, tapi nanti kita lihatlah bagaimana peran Prabowo di menit-menit terakhir terhadap memberikan bantuan suara kepada Yusuf Kala. Ika. Dengan adanya perubahan sejumlah tata tertib, tentunya itu akan merubah mekanisme pemilihan juga, Putra. Bagaimana sebenarnya mekanisme pemilihan saat ini dan apakah pemilihan ketua umum bisa digelar hari ini? Ya, mekanisme pemilihannya nanti tim verifikasi akan masuk ke ruang tempat saya berdiri sekarang, ruang pleno, dan mereka akan membacakan hasil verifikasi dari keempat calon. Dan setelah dibacakan hasil verifikasi, tentunya nanti akan ada perdebatan dari peserta Munas, dan setelah nama-nama itu disahkan, mereka akan mulai memilih bakal calon atau dikatakan di sini namanya balon, dan siapa dari keempat itu yang mendapatkan lebih dari 150 suara atau 150 suara, dia akan dapat maju ke putaran pertama pemilihan calon ketua umum Partai Golkar. Nah, jika hanya satu calon yang dapat, maka dia akan otomatis menjadi ketua umum Partai Golkar. Ika. Ya, baik, terima kasih Putra Baban dari Nusa Dua Bali.